ini suasananya malam hari dari atas. Beginilah. Heha. Ya. Warna-warninya keren, cuman boyo ini yang enggak keren, John. Astaga. Ini nanti besok kita review lah. Tutup dulu pintunya. Aduh. Tutup. Serot. Oke sobat, ini barusan saja selesai sarapan. Ya, bahasa Inggrisnya? Breakfast. Ya, breakfast. Break artinya? Break itu artinya? Apa sih? Istirahat. Istirahat cepat. Iya. Atau cepat istirahat? Cepat istirahat. Oh iya, hubungannya apa ya sama sarapan ya? Kan kalau misalnya mau ke sekolah harus cepat makannya. Oh iya. Namanya. Oke, kita barusan saja breakfast karena mau ke sekolah. Hey. Enggak mau ke sekolah, mau pulang. Oh iya, kita mau pulang. Udah selesai semua, alhamdulillah. Nah sekarang, dan ini juga sudah mulai tambah panas ini, John. Enggak. Udah mulai tambah panas. Itu hoax itu yang bilang. Ini dingin, aku tadi bersin. Oke, waktunya kita mereview ya. Review. Ini berarti dua tempat ini, dua tempat. Yang pertama Obelix. Bonnet sama. Habis itu setelah dari Obelix kan kita kesini nih ke tempat wisatanya Harry sama Handoyo. Ya tadi. Nah kita coba review dari Obelix dulu. Gimana Ini susu. Oke. Obelix. Kita kan kemarin tuh pesen di Traveloka ya. Karena kita udah nabung pengen nyobain glamping gitu. Obelix dulu nih. Oh, kita lagi ngomongin Obelix. Obelix dulu. Obelix itu tempatnya seru sih, cuma tidak terlalu besar banget. Terus makanannya variasinya kurang banyak, tapi rasanya enak ya. Kemarin kita nyobain kan soto ayam sama somainya juga enak. Aku gitu suka mendoannya. Cuma itu adalah kalau baiknya waktu tertepat untuk ke situ adalah di atas jam 3 lah ya. Karena kemarin kita tuh ke situ pas banget matahari di atas ubun-ubun banget ya, jam 12 lewat 15 sampai situ itu. Itu tuh jadi perih banget. Padahal udah pakai sunblock double gitu. Enggak pakai ubun. Itu kan sunblock untuk dewasa. Sunblock anak itu ketinggalan. Jadi tapi serunya di situ adalah yang kita cobain ayunan kasur yang gini kasur itu. ayunan itu ya, itu seru. Ini salah ras pertama. Seru. Tapi seru sih. Itu boleh lah buat datang lagi ke keluarga, cuma yaitu waktunya harus di atas jam 3. Di atas jam 3 di bawah. Iya, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6 gitu. Itu di bawah. Kalau di atas kan 2, 1, 12. Ini bukan di atas kelihatan jamnya kak. Ini berdasarkan filosofi waktu. Ya udahlah. Oke, bila Mahkamah Agung sudah mengatakan demikian, kita terimalah. Terus kita tuh tragedi banget. Kenapa kita memutuskan kita mau ke Obelix dulu sebelum ke Heha? Karena driver kita Aai mengatakan, oh nggak apa-apa deh, cuma 30 menit dari Obelix ke Heha. Ternyata itu adalah Heha yang lain. Itu adalah Heha Sky View. Padahal tujuan kita adalah Heha Ocean View, ya kan? Dan akhirnya kita harus 1 jam 20 menit lagi dari Heha Sky View menuju Heha Ocean Glamping. Obelix es krimnya enak. Jadi kalau menurutku Obelix kayaknya 7 dari 10. 9 dari 10. Yakin? Kamu dari kemarin pas di sana buru-buru selesai aja. 8 dari 10. Oke, kalau menurut Bubun, Obelix itu dapat nilai 7 deh. Tapi kalau diajakin ke situ lagi oke lah. Oke, sekarang ini apa namanya? Heha. Ini
Heri Handoyo. Oke, jadi Heha kita kan kemarin tuh pesen di Traveloka sejutaan, 12 apa 13 ya, lupa. Aku nggak mau mengingatnya karena itu kayak nggak terlalu worth it menurut aku. Ya. Jadi kita review ya dari awal kita datang kita kan check-innya harus naik si shuttle itu ya, parkirannya agak jauh jadi kita harus naik shuttle menuju tempat glampingnya itu. Terus kita check-in, terus abis itu mau kena ketinggalan kan, itu PR banget Pol. Balik lagi John. Jadi Bun nggak ditemenin AA itu, cuma sama kakak. Kita harus turun lagi, kita naik shuttle lagi, ke tempat parkir lagi, ambil dari mobil. Dan yang PR itu nungguin lagi abis kita selesai ambil mukena. Terus kita nungguin kayak lama banget kan, 20 menitan gitu ya, ada 20 menit. Terus habis itu naik lagi ke sini. Dan itu tuh itu kan glampingnya ada 3 layer ya, layer 1, layer 2, layer 3. Dan kita tuh karena kita nggak tahu juga ya kita dapat yang nomor berapa, kita dapat nomor 3A yang adalah layer ketiga. Jadi tolong kalau kalian yang mau kesini minta layer 1 maksimal layer 2, karena kalau layer 3 tuh benar-benar capek banget sampai pedesku. Terus abis itu kesini kan yang kamar mandinya bad banget, kamar mandi bad, nggak ada gantungan handuk, nggak ada tempat untuk toiletrisnya. Terus ngambang pula itu air banjir. Terus kan di reviewnya itu kan ada include private pool. Kalau private poolnya sih lebih kepada bak mandi sih sebenarnya. Dan airnya kotor. Padahal niatnya pingin cobain berenang kan. Terus Kum bukan berenang. iya. Terus kan harusnya ini floating breakfast. Tapi karena airnya kotor banget Dan panas dan tentunya. panas, jadi ya udah kita taruh di kamar aja deh breakfastnya. Terus tadi kita foto-foto kan gratis dari jam 9 malam sampai jam 7 pagi. Harusnya sih kalau mungkin yang udah book di sini ya, itu harusnya ya Nggak mau usah jam dikasih waktu berapapun lah bisa sebenarnya. foto. Dengan harga yang segitu pula gitu loh. Yes. Harga yang Karena kan ngalah-ngalahi hotel mewah loh itu. Terus kita kan makan malam kemarin, kita ke Cliff. Ketika kita masuk kan kita harus bayar dulu ya, bayar. Dan di sini tuh kayak semua dibayar gitu loh. Terus kita kan masuk The Cliff kita harus bayar 50.000 per orang. Jadi kita berempat Loketnya. 20.000. Padahal mau Sebenarnya makan yang harus bayar juga. sebenarnya 50.000 itu adalah terdiri dari 40.000 voucher makan minum, dan 10.000 itu ceritanya uang masuknya gitulah ya. Nah terus habis itu kan kita dikasih tempat duduk. Terus habis itu kita cara order makannya menurutku tuh itu nggak efektif banget ya. Mendingan kalau mereka tujuannya menghemat orang, ya udah mendingan di table-tablenya bikin aja barcode untuk menu. Terus kita klik apa yang mau kita pesen. Terus nanti tinggal pas kita check out kita tinggal pay the bill gitu kan, itu kayak lebih simple. Tapi kalau di situ kita harus ngantri di kasir untuk kita order. Terus udah gitu ordernya tuh baru di depan mbaknya. Jadi itu kan nunggu lama banget ya, orang milih-milih lagi dulu makanannya, nyebutin lagi, terus mbaknya juga nggak terlalu cepat juga gitu. Terus harus bayar lagi. Jadi kan karena kita berempat, jadi vouchernya 40.000 kali 4 ya, 160.000 dikurangin dengan total billnya. Harga makanannya kalau hitungannya di Jogja ya relatif mahal sih sebenarnya. Jadi kayak ya itu strategi marketing dengan kita harus bayar masuk 50.000 dan 40.000 itu voucher makanan apalah ya. Intinya tetap aja bayarnya mahal juga buat makan. Terus itu kan outdoor. Terus hujan. Untungnya sih akhirnya kita memutuskan makannya di pendopo itu. Semua orang pada lari masuk ke pendopo. Untung kita udah duduk situ sih. Dan itu PR sih ya buat orang-orang itu. Kalau untuk kecepatan orderan sekitar 20 menitan gitu deh, makanan kita baru datang. Kalau untuk rasa lumayan. Kalau aja biasa aja. Lumayan lah, tapi biasa. Untuk healing kalau istilah anak zaman sekarang ya. Terus
healing dan yang pasti untuk healing. Healing. Iya, untuk healing. Apa itu? Ingat. Jadi melihat itu, wah subhanallah. Yang penting itu sebenarnya. Ya, Iya Masya kan? Allah. Tafakur alam. Terus kita mampir di area foto-foto itu yang which is adalah semua spotnya itu berbayar. Terus di situ kita lihat si food cornernya itu. Kita kemarin nyobain angkringan ya, bacem-baceman gitu, cuma jadi failed juga tuh bacem karena dia olesin lagi saus barbecue itu kayak Hilang jadi nggak udah bacemnya otentik gitu. jadinya. Jadi gak semangat Ae menyantapnya. Padahal Ai pengen banget karena secara ini Jogja judulnya pengen angkringan dan pengen bacem tapi failed. It's okay Ai. Terus kita naik tangga lagi menuju kamar dan itu kayak kayak udah lapar lagi. Iya. Sampai Ae Bu mau nyanyi, yang pertamanya mau nyanyi tuh yang di The Cliff itu. Tapi kan bubar tuh Ada gara-gara hujan. hujan. Terus ada panggung di situ pengen nyanyi sebenarnya sih, cuman jadi kurang bersemangat sih. Karena tired to the max. Iya. Tired to the bone. Tired to the bone. Oke. capek. Terus akhirnya terus kita mandiin aja. Untungnya ada air panas ya, jadi lumayan lah Air ya. panas dan air Walaupun dingin. mengambang ya. Walaupun mengambang, tapi kalian harus banget, kalau kita sih emang udah biasa kalau nginep-nginep harus bawa banget sendiri sampo sendiri, sabun sendiri, and the gang ya, karena toiletries-nya itu sabunnya Harum. kan dia dapat, kita kasih dapat sabun sampo kecil-kecil gitu, tapi kayak Apa? menurut Bubon sih kurang oke. Loh, kita pakai sabunnya loh kemarin Iya, harum buang, enak banget. Oke, ya udah itu mungkin kita berbeda. Terus paginya kita rencananya mau berendam gitu deh, tapi airnya tambah kotor ya karena kena air hujan semalam, jadi kayak banyak serangga-serangga gitu. Jadi itu private pool atau lebih tepatnya bak mandi separoh, akhirnya nggak kepake sama sekali. Jadi nggak private karena kan serangga juga ikut berenang, Iya, berendam jadi- di situ. Terus kita bertiga cewek-cewek turun Cewek-cewek. untuk kita foto-foto karena kan masih gratisan sampai jam 7 pagi. Ya oke lah, lumayan lah ya. Kita difotoin sama mas-masnya petugas itu yang angle-angle-nya oke lumayan. Terus kita manjat lagi ke kamar ngos-ngosan dan untungnya breakfastnya udah datang, jadi langsung kita makan. Terus dalam camping ini panas banget. Oh, ini lebih tepatnya kayak sekarang AC-nya kayak berfungsi kayak kipas angin aja, panas banget. Jadi karena harusnya kan check outnya jam 12, kita nggak mungkin bertahan jam 12, jadi kita udah mau prepare untuk check out untuk bisa segera out karena ini kayak kita kayak di ruang sauna jadinya nanti. Oke, jadi penilaiannya kalau Bun ngasih dengan jiwa emak-emak yang biaya yang udah dikeluarin, udah ditabung segala macam, nilai Bubun adalah 5,5 dari 10. Jadi ini adalah pertama dan terakhir untuk nginep di sini. Kalaupun dibayarin, kita juga mikir-mikir juga sih karena ini kayak capek banget dan kayak ya gitu deh. Habis ini timbang berat ya, Bun? Ya. Adik berapa di sini nilainya, Dek? Iya, senang. Iya, berapa nilainya? 6/10. 6/10. 6 dari 10. Kamu, Kak? 1000 years later. Oh. Ayo baterai mau habis ini. Asih, berapa? Oke, bagus Kak. Terima kasih. Nah, jadi Aku dapat. Ini nih. Susah mengatakan. oke, keren. Bagus. Oke. Jadi kita closing ya, sobat. Gak. Aku 6,5. Oke, 6,5. Kalau Ai sendiri berapa Ai? Kalau Ai sendiri Sendiri. Bareng sih Ai. sebenarnya. 4 dari 10. Tadi aku pengen kasih sendiri. Ai nggak, jangan kayak gitu loh, tega banget. Ya udah 5 dari 10. 5. Yang oke mungkin kita bisa ngelihat pantai. Enggak, kalau seluas Ai itu. kalau pantai kalau mendingan si itu ya apa yang tuh di kita Pacitan itu kembandingin itu langsung ya udah Istana hilang Ombak ya. Istana Ombak itu ya itu hilang kan. semua lah di sini menurut Ae sih. Itu makanya ya dengan harga yang segitu
1,2 ya hanya begini sebetulnya bukan hanya begini, bukan tidak bersyukur, cuman ya memang harusnya itu lebih bisa diperbaiki lagi, bisa ditingkatkan lagi dengan harga 1,2 terus semuanya bayar dan lain sebagainya. Sebenarnya sih mungkin juga dia bisa bikin lebih nyaman lagi buat yang nginep-nginep itu, bisa aja dia bikin parkiran di bawah situ loh, tempat shuttle. Harusnya itu bisa. Karena ngerepotin banget dengan kita harus nunggu shuttle, terus balik lagi nunggu shuttle lagi, itu tuh kayak yang oh my god, ini nggak praktis banget sih gitu loh. Karena kan kita nggak menutup kemungkinan barang ketinggalan segala macam, dan yang pasti nggak bisa banget bawa orang tua ke sini ya. Iya, kalau orang yang ada ini kita buat ngerepotin banget. Mau dia glampingnya yang di paling bawah pun kayaknya kalau orang tua jangan deh. Iya, Kasian. ini buat orang yang emang masih mau. Mungkin aku rasa kayaknya orang-orang juga cukup sekali doang. Sepertinya penting untuk diinformasikan Karena soal membayar sebelum masuk sini ya, sebelum masuk perempatan Di jalanan pertigaan ya pokoknya perempatan pertigaan apapun itulah, jalanan belok doang aja juga ada yang jaga. Itu kayak pungli gitu, minta duit gitu, sampai yang benar-benar gitu. diberhentiin seikhlasnya gitu lah. Jadi itu kayak ada 5 titik, 5 titik satu pos yang emang sebenarnya itu mungkin legal ya. Jadi kayak ada tiket masuknya untuk ke area yang pos itu area kan pantai-pantai ini semua ya. Yang pos itu. Satu orang itu dia bilang 5.000. Jadi kita berempat bayarnya 20.000, tapi di tiketnya tulisannya 18.000. Ngeri ya? Ya bukan masalah 2.000-nya, tapi 2.000 kali berapa orang gitu, dan ya nggak ngerti deh. Itu kayak hal yang biasa, tapi itu kayak ngeri banget gitu. Bukan masalah 1.000-2.000-nya, tapi masalah pertanggungjawabannya nanti, betapa detailnya kan nanti pertanggungjawaban kelak itu kan. Dan yang 4 itu ya pungli itu, dan jadi mereka itu berseragam gitu loh, jadi biar dikiranya mungkin panitianya kali ya atau petugasnya gitu, jadi berseragam gitu ya, berseragam batik sama itu seragamnya. Kemarin Ae ngasih sekali tuh pas awal masuk belok dari jalan gede itu, pas itu ngasih sekali 3.000 tuh. Terus setelah itu ada lagi ya kan, kita nggak mau berhenti, kita lurus aja. Dan mobil di belakang kita itu ada beberapa mobil, jadi kalau misalnya Ae ngasih menular dan kagetan gitu kan, pasti akan ngasih juga. Karena kemarin AE setelah yang pertama nggak ngasih, yang mobil belakang dan terusnya ya nggak ngasih juga, akhirnya lempeng aja. Oke, closing silakan guys. Oke, yuk closing yuk. Cepetan pulang ya, panas banget. Closing. Oke, time to closing. Iya, dukung kami ya sobat. Iya, dengan menekan tombol subscribe, like, share, dan kayaknya klik lonceng. Iya, lonceng. Oke. Sudah subscribe. Sudah subscribe. Ketemu lagi di video selanjutnya insya Allah ya. Semoga kita diberi umur ibadah yang panjang dan tentunya keberkahan di setiap langkah kita. Semuanya. Terima kasih Sobat Tizani atas semangatnya, atas kepercayaannya, atas doanya, dan atas transferannya. Buat apa transferan? Iya nggak tahu buat apa. Ya buat digunakan dengan sebaik mungkin. Oke. See you. Dadah. Jangan lupa lagi dan Tuh. apa?